Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu di tengah-tengah ibadah kami pada malam ini. Kami rindu firman Tuhan kembali boleh menyapa kami dan menguatkan kami. Dan Tuhan, berkati Tuhan seluruh renungan dan firman yang kami akan baca pada hari ini menjadi kekuatan buat kami. Urapi hamba-Mu dengan anugerah dan pertolongan Tuhan untuk menjelaskan firman Tuhan dengan sederhana dan dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali belajar dari Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 31. Jemaat sekalian, selama beberapa minggu ini kita telah mengikuti kisah-kisah dari gereja mula-mula di mana kuasa Tuhan dinyatakan setelah hari Pentakosta. Kita telah merenungkan tentang Petrus dan Yohanes yang bertemu dengan orang lumpuh di depan pintu gerbang bait Allah. Dan mereka mengatakan, emas dan perak kami tidak punya, tetapi apa yang kami punyai kami berikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Kemudian Petrus berkhotbah di Serambi Salomo dan dengan penuh keberanian dia berkata bahwa Dia, Yesus yang telah kamu tolak, yang telah kamu salibkan, tetapi Tuhan telah membangkitkan Dia, dan untuk itu kami adalah saksi. Dan ketika para mahkamah agama menangkap mereka dan mengintimidasi mereka untuk tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus, mereka dengan berani mengatakan, jadi katakanlah kepada kami, kepada siapakah kami harus taat, apakah kepada kamu atau kepada Allah. Dan akhirnya ketika mereka dilepaskan, saudara sekalian, dan bagian ini melanjutkan. Kita akan membaca ayat 23 dan 24. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Saya bisa membayangkan saudara sekalian ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang-orang percaya yang lain, dengan para rasul-rasul yang ada, dan mereka mengatakan, para kepala Sanhedrin dan imam-imam kepala, mereka ingin mendengarkan apa yang kami sampaikan. Mereka mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus, dan setelah mereka mendengar, mereka melarang kami menyampaikan, tetapi kami tidak akan takut kepada mereka. So sekalian, dan satu hal yang sangat luar biasa dikatakan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Di sini kita melihat ada satu kehidupan doa gereja mula-mula yang sangat luar biasa. Saya akan mengajak kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, Alkitab mengatakan mendengar hal itu berserulah mereka bersama-sama. Di dalam terjemahan King James Version menerjemahkan, they raised their voice with one accord. Kata voice, suara yang mereka angkat, itu adalah singular, tunggal. Saya bisa membayangkan saudara sekalian pada hari itu ketika mereka sedang berdoa. Mereka bukan sedang berdoa buka suara rame-rame dengan kacau dan tidak ada yang memimpin. Karena jikalau itu yang terjadi, maka Lukas tidak mungkin bisa mencatat isi doa ini. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa sangat mungkin adalah bahwa mereka bersehati berdoa, tetapi mereka berdoa bergantian. Ataupun mungkin ada seseorang yang digerakkan oleh Tuhan, dan dia memimpin berdoa dengan satu suara dan semua jemaat yang lain mengaminkan. Tapi satu hal yang kita bisa tahu dan kita bisa percaya adalah jemaat bersehati berdoa. Mereka punya sebuah kesatuan yang sangat luar biasa. Mereka tidak terpecah-pecah di dalam kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Si A mengatakan kita mesti doakan yang ini, si B mengatakan oh enggak kita doakan yang ini, si C mengatakan enggak kita kerjakan yang itu. So sekalian mereka bersehati with one accord, bersama-sama bersehati, berdoa dengan satu suara. Dan tidak penting siapa yang mengangkat suara, di situ tidak dicatat siapa yang memimpin doa pada hari itu. Karena apa yang didoakan adalah isi hati dari seluruh jemaat yang sama di hadapan Tuhan. Dan
ada beberapa pola doa yang sangat luar biasa yang kita bisa pelajari. Ketika gereja menghadapi sebuah kesulitan dan tantangan, saudara sekalian, doa seperti inilah yang menjadi kunci di mana kita bisa menghadapi dan kita bisa menang mengatasi tantangan itu. Prinsip yang pertama adalah bahwa kita harus berfokus kepada pribadi Tuhan yang kepadanya kita datang dan kita meminta. Di dalam ayat 24 dikatakan mereka berseru, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jonathan Edwards mengatakan ketika di dalam doa kita berfokus kepada Tuhan dan menyembah Dia, maka segala ego manusia kita akan luntur dan kita hanya berfokus kepada Dia. Cuma sekalian, ketika di tengah kesulitan yang ada, kesulitan dan tantangan akan menjadi semakin besar dan semakin menakutkan jikalau ego kita dan kepentingan kita juga begitu besar. Tetapi ketika kita berfokus kepada Tuhan dan ego kita dibuang dan dilepaskan, maka kita tahu bahwa masalah itu bukan sebuah masalah yang besar. Satu hal yang sangat menarik kata Tuhan di dalam ayat yang ke-24 ini adalah sebuah kata yang sangat langka dipakai. Saya tahu teman-teman yang suka bahasa Ibrani, ya tahu nama Tuhan adalah Yahweh, Elohim, Adonai. Dan di dalam bahasa Yunani, saudara pasti tahu nama Tuhan adalah Theos atau Kurios. Tetapi kata Tuhan di ayat 24 ini adalah satu kata yang mungkin saudara belum pernah dengar dan tidak semua saudara pernah tahu, memakai sebuah istilah despotes. Kata ini jarang muncul di dalam istilah julukan untuk Tuhan di Perjanjian Baru. Hanya beberapa kali. Tetapi setiap kali kemunculan kata-kata ini, saudara sekalian, nama ini selalu menggambarkan tentang otoritas Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya akan mengajak saudara membuka 3 bagian Alkitab yang lain yang dimana nama despotes untuk Tuhan dipakai. Yang pertama saya mengajak kita melihat di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21 dan saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Jadi jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang mulia untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Di situ memakai kata despotes dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kata penguasa adalah terjemahan dari nama Tuhan, despotes. Dan satu lagi ada di kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi? Ya, penguasa yang kudus, despotes, yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. So sekalian, ketika nama despotes dipakai, selalu menggambarkan tentang ownership dan otoritas yang begitu teguh ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita bicara tentang Allah yang berdaulat, so sekalian, inilah Tuhan despotes yang berkuasa dan memiliki dan in control atas seluruh ciptaannya. Ketika jemaat menghadapi sebuah tantangan yang ada, so sekalian mereka berfokus. Kalimat pertama di dalam doa mereka bukan berkeluh kesah, Tuhan tolong kami, Tuhan kami menderita, Tuhan berapa lama lagi kami disiksa. Tapi mereka berkata, Tuhan Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Cuma sekalian, ini adalah sebuah seni dalam kehidupan spiritual kita yang kita perlu latih. Berapa sering jemaat sekalian di dalam doa kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita lebih dulu menyembah Dia,
Dan kita lebih dulu mengingat tentang pribadi Dia, siapa yang kita sedang sembah. Betapa sering di zaman modern hari ini, orang-orang Kristen ketika berdoa mereka langsung masuk ke dalam permohonan, permintaan, pengaduan, keluhan. Dan mereka mengabaikan pribadi Tuhan kepada siapa mereka sedang berbicara. Yang lebih cilaka lagi, saudara sekalian, adalah mereka salah mengenal Tuhan. Dan mereka menganggap Tuhan itu seperti pelayan mereka atau bellboy yang harus siap menjawab dan memenuhi semua klaim yang mereka klaim kepada Tuhan. Dan mereka lupa bahwa mereka datang kepada pribadi yang berotoritas dan berkuasa. Hal yang kedua yang menjadi fokus dan pola doa jemaat mula-mula ada di ayat yang ke-25 dan 26. Sekalian mereka berfokus yang kedua adalah kepada firman Tuhan. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa perkara-perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Selain berfokus kepada pribadi Tuhan, mereka berfokus pada apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu menjadi sebuah kunci. Mereka mengerti apa yang sedang terjadi dalam sejarah. Mereka tahu bahwa di dalam firman Tuhan telah dinubuatkan bangsa-bangsa akan rusuh, pembesar akan melawan Tuhan dan melawan Mesias yang Tuhan urapi. Dan itu dikatakan di dalam firman Tuhan. So sekarang kalau kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah nubuatkan akan terjadi, maka kita lebih siap. Ketika awal pandemi corona terjadi, ada gereja-gereja yang langsung loncat ke jam conclusion mengatakan bahwa akhir zaman sudah dekat. Ya, bencana, ya, wabah penyakit seperti yang dinubuatkan di dalam Injil Matius dan di dalam kitab Wahyu sedang terjadi. Betul memang saudara sekalian, firman Tuhan menubuatkan ketika akhir zaman akan tiba. Gempa bumi, peperangan, krisis ekonomi, bencana alam, dan wabah penyakit akan terjadi. Ya, tetapi saudara sekalian masih ada begitu banyak hal yang akan berentetan terjadi. Ya bukan cuma sebuah pandemi COVID-19. Tetapi saudara sekalian kalau kita lihat firman Tuhan, kita tahu bahwa memang kita hidup di tengah dunia yang jatuh dalam dosa, yang telah korup oleh kejatuhan manusia. Dan kita tahu bahwa pandemi yang kita alami hari ini juga adalah sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam perjalanan sejarah. Dan ketika kita tahu ini ada di dalam kontrol Tuhan, maka saudara sekalian kita bisa menghadapi kesulitan dengan lebih baik. Yang ketiga, jemaat mula-mula berdoa dengan perspektif dari Tuhan. Ketika mereka mengatakan, Tuhan, kami menghadapi tantangan yang ada. Inilah yang mereka katakan kepada Tuhan, ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Mereka melihat masalah mereka bukan dari perspektif masalah itu atau dari dunia yang sedang mereka jalani hari itu. Tapi mereka melihat perspektif itu dari sudut pandang Tuhan yang berdaulat. Dan itu sebabnya ketika mereka mengatakan Herodes, Pontius Pilatus yang mewakili dua kelompok bangsa. Orang Yahudi yang atas mereka, Kekaisaran Romawi mengangkat Herodes sebagai kaisar boneka. Dan orang Romawi yang atas mereka diwakili oleh Pontius Pilatus ya sebagai gubernur atas Yudea. Terus kalian mereka mengatakan mereka bangkit untuk melawan Tuhan Yesus, Mesias, hamba Tuhan yang Tuhan urapi, untuk melaksanakan segala yang Engkau tentukan dari semula. Ya, terjemahan salah satu versi bahasa Inggris mengatakan predestined, ya, oleh kuasa dan kehendak-Mu. Cuma sekalian kalau kita melihat sebuah masalah dari kacamata masalah, maka doa kita adalah begini, Tuhan, aku punya masalah yang sangat besar dan aku tidak tahu bagaimana mengatasinya.
Tapi kalau kita melihat sebuah masalah dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan berkata kepada masalah itu, "Hei masalah, gue punya Tuhan yang besar dan gue bisa mengatasi kamu." Atau ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka berkata, "Tuhan yang maha besar, ada sebuah masalah yang saya sedang hadapi." Masalah itu akan terlihat jauh lebih kecil dan tidak menakutkan kita. Cuma sekalian, saya tahu hari ini kita semua sedang di dalam kekhawatiran, di dalam segala kegalauan yang ada. Pandemi virus corona berdampak bukan hanya kepada sisi kesehatan manusia, tapi juga berdampak pada kehidupan ekonomi, berdampak pada banyak kehidupan rumah tangga yang ada. Segala hal yang kita lakukan menjadi jauh dari normal yang biasa kita lakukan sebelumnya. Tetapi saudara sekalian, apa yang dihadapi oleh gereja mula-mula pada hari itu tidak jauh lebih kecil daripada yang kita hadapi. Bahkan sorry to say, saya mengatakan mereka menghadapi sebuah tantangan yang jauh lebih mengerikan dan jauh lebih besar. Mereka berhadapan dengan ancaman nyawa ya ketika mereka harus mempertahankan iman mereka. Mereka berhadapan dari tekanan dari bangsa mereka sendiri, orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada mereka, dan juga kepada kekaisaran Romawi yang menyembah berhala dan melarang umat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan tidak lama lagi penganiayaan besar yang akan mereka hadapi akan terjadi, dan mereka akan menghadapi hal itu. Tetapi saudara sekalian, mereka berkata, "Tuhan, ya kepadamulah kami datang, dan semua yang terjadi hari ini sedang berhadapan dengan Tuhan Mesias yang Tuhan urapi." Cuma sekalian, biarlah hari ini ketika kita menghadapi tantangan, kita lihat itu dari sudut pandang Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau datang kepada Tuhan di dalam doa yang menyembah kebesarannya, yang menyembah siapa Dia, saya percaya bagian berikut dari doa kita akan menolong hidup kita di dalam kita melihat perspektif yang lebih jelas dan lebih baik dari sudut pandang Tuhan. Dan hal yang terakhir yang mereka doakan adalah, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Disitulah saudara sekalian permohonan mereka. Mereka tidak minta Tuhan jauhkan masalah ini dari kami, atau Tuhan selesaikan masalah ini buat kami, atau Tuhan jauhkan Pontius Pilatus dan Herodes supaya jangan menganiaya kami lagi. Tapi mereka minta adalah berfokus pada kepentingan Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali. 4 hal yang kita sudah belajar di dalam pola doa. Pertama, kita fokus pada pribadi Tuhan. Yang kedua, kita fokus pada firman Tuhan. Yang ketiga, kita fokus pada perspektif Tuhan. Dan yang keempat, kita fokus kepada kepentingan Tuhan. Dan bagi mereka kepentingan Tuhan adalah firman Tuhan diberitakan. Dan untuk itu mereka minta satu hal, yaitu keberanian. Ya, boldness. So sekalian, dan satu hal yang sangat menarik, keberanian ini muncul 3 kali di Kisah Rasul pasal 4. Dan 3 kali pemunculan kata keberanian, boldness, ya selalu berkaitan dengan salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Saya akan tunjukkan untuk saudara sekalian. Ayat 13 dikatakan ya di eksposisi khotbah yang sebelumnya, ayat ini sempat muncul. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini keberanian dikonekkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Para mahkamah agama melihat Petrus, Yohanes yang berani dan mereka mengenal dia sebagai pengikut Kristus. Kata keberanian yang kedua muncul di ayat yang kita bahas tadi, ayat 29. Ya Tuhan, kurios, ya kepada Allah Bapa, berikanlah kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, sebuah keberanian yang dipersembahkan kembali untuk kepentingan Tuhan. Dan satu hal yang sangat indah adalah di sini ada sebuah humbleness dari orang-orang yang berdoa. Mereka mengatakan, Tuhan, Engkau adalah despotes, Engkau adalah owner, Engkau adalah penguasa, Engkau adalah kurios, Tuhan yang berdaulat. Dan berikan kami hamba-hambamu.
Terjemahan harafiah adalah dolos, budak-budakmu, keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Cuma sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita bersedia untuk direndahkan, ditundukkan di bawah kaki salib Tuhan, Tuhan sanggup menyatakan segala kebesarannya melalui kita. Dan kita datang bukan dengan segala keangkuhan, dengan segala kehebatan kita, dengan segala pahala yang kita bawa, dan kita berpikir bahwa dengan itu Tuhan akan tunduk dan memenuhi kemauan kita. Tapi kita datang dengan sebuah sikap hati, Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah doulos, kami adalah milik-Mu. Yang atas hidup kami Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, dan Engkau berhak melakukan segala sesuatu. Dan berikanlah kami keberanian untuk kepentingan-Mu, yaitu untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mereka berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Mereka berfokus kepada pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan bisa mengulurkan tangannya melalui mereka. Mereka berfokus kepada firman Tuhan untuk diberitakan. Dan yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di sini muncul sekali lagi kata keberanian, ya, yang kali ini connect dengan Allah Roh Kudus. Saudara sekalian, dan ini sesuatu yang sangat menarik. Ketika hidup kita berjalan akrab dengan Allah Tritunggal, dengan Bapa, dengan Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus, maka keberanian itu akan diberikan kepada kita. Saya berdoa jemaat sekalian, di tengah-tengah situasi pandemi hari ini, Tuhan tetap memberikan keberanian seperti ini juga di hati kita. Keberanian untuk kita boleh tetap percaya kepada Dia. Bukan sebuah keberanian yang sembrono, ya, seperti orang-orang yang mengatakan, wah, gua nggak takut virus corona. Ya, mau ada virus kami tetap kebaktian rame-rame, nggak pakai masker, memuji Tuhan. Ya, itu berani? Enggak, itu konyol saudara sekalian. Keberanian adalah bahwa engkau tetap, ya, hidup percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Dia. Engkau tetap menyaksikan Tuhan di tengah situasi apapun juga. Satu kali ada seorang jemaat yang sangat mengasihi saya, dan dia berkata, Muse, must be careful, hari ini engkau berkhotbah, ya, dan khotbahmu itu ditayangkan di YouTube, ya, ada jejak digital. Jangan sembarangan ngomong, ya. Nanti kalau ada pihak yang nggak suka, ya, kamu dituntut, kamu dipenjara. Saya mengatakan tentu kita nggak sembarangan ngomong, ya, dan tentu Tuhan itu nggak suka, dan Tuhan tidak pernah memerintahkan kita sebagai umatnya untuk menghina kelompok lain, untuk menista orang lain. Tetapi kita nggak boleh takut untuk memberitakan bahwa dunia membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa, di bawah kutuk dosa, dan akan binasa oleh kuasa dosa. Dan hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang telah datang, mati dan bangkit, yang menebus kita, dan oleh kuasa penebusannya lah, hanya itulah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Itu adalah kabar baik, Injil keselamatan yang kita harus klaim dan kita harus beritakan. Dan saya percaya selama kita memberitakan hal itu, ya, tidak ada hukum manapun yang akan menentang kita, dan tidak ada kelompok manapun yang akan tersinggung karena kita tidak menyebut mereka. Dan ini adalah sesuatu yang kita terus harus beritakan di dalam hidup kita. Ya, tentu bukan hanya sekedar sebuah proklamasi, tapi juga kita perlu memberitakan dengan cara yang baik, lewat kehidupan kita, lewat kasih kita, lewat anugerah kita yang kita nyatakan kepada sesama kita. Satu hal yang sangat menarik adalah bahwa dikatakan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Sekalian, jarang sekali, ya, umat Tuhan berdoa dan terjadi, ya, sebuah gempa lokal. Ada orang-orang yang pernah mengklaim ketika kami berdoa terjadi gempa di tempat kami. Ya, ada dua kemungkinan saudara sekalian. Ya, kalau yang terjadi di Kisah Rasul adalah gempa. Saya sangat percaya gempa itu diizinkan Tuhan, ya, atau diperintahkan Tuhan terjadi karena doa umat Tuhan untuk mengkonfirmasi doa mereka. Dan bukan hanya ini satu-satunya bukti. Dua bukti yang lain menyusul adalah mereka semua dikuasai oleh Roh Kudus.
dan mereka diberikan keberanian memberitakan firman Tuhan. Saya juga pernah satu kali lagi pimpin renungan pagi dan doa pagi di saat ketika tingkat 1 dan tiba-tiba terjadi gempa saudara sekalian, sampai dosen saya pendeta Hasatul Tanto bingung ya. Tapi itu bukan karena saya pimpin doa dan terjadi gempa. Ya pas ada gempa dan pada waktu itu saya pimpin doa, itu terbalik saudara sekalian. Ya mungkin di dalam momen-momen lain ketika jemaat sedang beribadah, ya ketika mereka beribadah terjadi gempa. Saya ingat ketika gempa Lombok ya yang terjadi sangat besar sekali ya di Minggu malam. Pada waktu itu di GKI Bali itu kami baru selesai perjamuan kudus. Dan untung puji Tuhan perjamuan kudus semua sudah selesai ya ketika saya sedang memberikan warta pastoral. Itu gedung gereja goyang. Dan kemudian saya mengatakan pada jemaat tenang dulu. Mari kita lihat apakah gempa ini sudah berhenti. Kalau goyang lagi, mari keluar dengan pelan-pelan. Saya belum selesai ngomong, wah goyangnya lebih kencang lagi. Jemaat keluarnya udah gak pelan, karena goyangnya kencang sekali. Mereka lari saudara sekalian. Dan saya pun terpaksa juga harus keluar pakai jubah pendeta ya. Tapi gak berani lari karena takut keselimpet. Dan ketika kami sampai di halaman gereja, ya semua bingung, ya masih goyang-goyang. Lalu gak ada yang berani masuk lagi. Saya bingung, ini kebaktian belum selesai ya. Untung puji Tuhan perjamuan kudus sudah selesai. Satu teman saya di gereja lain mengatakan ketika mereka lagi angkat cawan perjamuan kudus itu goyang gempa. Gak ada yang berani lari dan mereka melanjutkan perjamuan kudus, selesai baru kabur. So sekalian, dan itu menjadi sesuatu yang sangat membingungkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa gempa itu terjadi bukan karena doa kita ya, tetapi memang ketika gempa sedang terjadi, di waktu yang sama kita sedang beribadah. Tetapi apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul sangat berbeda. Ada sebuah konfirmasi Tuhan menguatkan. Mengapa Tuhan berikan hal itu? Betul-betul karena mereka memang di tengah sebuah situasi yang sangat-sangat desperate, sangat sulit. Dan Tuhan hadir memberikan peneguhan, memberikan penghiburan kepada mereka. Memberikan konfirmasi atas doa mereka. Hari ini kita tidak perlu berdoa minta gempa bahwa baru doa kita tokcer. Ya, tapi saya percaya pola doa yang sama, iman yang sama. Ya, tanpa harus dikonfirmasi dengan gempa. Ketika engkau minta kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mendengar. Dan buah-buah yang lain yang mengikuti. Itu sebuah hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Sebuah hati yang penuh dengan keberanian untuk menyaksikan Tuhan. Tuhan juga tetap akan berikan kepada kita. Saya rindu kiranya pengalaman dari jemaat mula-mula di tengah sebuah situasi yang begitu berat yang mereka alami juga boleh menjadi pengalaman rohani kita pada hari ini. Di tengah sebuah situasi yang tidak mudah yang kita sedang hadapi, kita tetap berfokus pada pribadi Tuhan. Kita tetap berfokus pada firman Tuhan. Kita tetap berfokus melihat semua yang terjadi ini dari perspektif Tuhan, bukan dari perspektif kita yang sementara dan lokal di sini. Dan kita tetap berdoa, berfokus kepada kepentingan Tuhan. Bukan cuma kepentingan kita yang sangat-sangat sepele dan sementara di dunia ini. Dan biarlah kita boleh dipenuhi dengan keberanian untuk boleh memberitakan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk iman jemaat mula-mula yang kami boleh lihat. Mereka bersehati di dalam kehidupan doa mereka. Mereka bersatu bersama-sama memohon kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan mereka, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Mereka berfokus mengenal Engkau, Despotes, Tuhan Sang Penguasa, yang menciptakan langit dan bumi dan berkuasa atas segala sesuatu. Mereka berfokus kepada firman Tuhan dan janji Tuhan akan segala yang akan terjadi. Mereka berfokus kepada perspektif Tuhan, melihat segala tantangan yang begitu besar yang mereka hadapi hari itu dari sudut pandang Engkau ya Tuhan. Bapa, ajarlah kami Tuhan di dalam iman kami, dalam doa kami. Kami juga boleh belajar seperti ini. Sehingga Tuhan, tantangan apapun yang kami hadapi di sekitar kami tidak membuat kami takut, tidak membuat kami ciut dan kecil hati. Tapi kami boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh tetap menyaksikan Tuhan dan dengan hati yang penuh keberanian
memberitakan siapa Engkau di dalam hidup kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.